Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook ataupun analisa teknikal yang berlaku dari tanggal 23 sampai 27 Agustus 2021. Ataupun ini merupakan analisa yang berlaku di minggu keempat di bulan Agustus. Nah, seperti yang teman-teman lihat di judul dan yang ini di thumbnail, di video ini akan menganalisa pair Euro USD, GBP USD, AUD USD, XAU USD, dan ada dua pair baru yaitu Euro CHF dan GBP CHF. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chartnya dan mulai menganalisa secara teknikal seperti biasa, jika teman-teman suka pada video market outlook seperti ini, tidak bosannya saya mengingatkan untuk jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga untuk klik juga tombol share-nya ke teman-teman yang lain sesama trader supaya teman-teman lain tahu bagaimana perkembangan market untuk minggu ini, seperti itu. Dan bagi yang belum subscribe, terutama yang belum subscribe karena saya lihat belum banyak yang subscribe juga, bisa diklik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari video market outlook bersama Amandana, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sekarang kita akan langsung ke dalam chartnya. Seperti biasa, tools yang saya gunakan ini merupakan tools dari TradingView. Jadi teman-teman silahkan yang ingin download bisa ke kolom deskripsi. Di situ juga ada disclaimer, silahkan dibaca dulu supaya teman-teman tahu risiko daripada pergerakan derivatif forex seperti itu. Oke, yang pertama seperti biasa itu saya akan mulai di DXY dulu ataupun US dollar currency. Bagi teman-teman yang ketinggalan analisa minggu lalu, silahkan teman-teman klik linknya yang di atas di sini, nanti akan muncul. Silahkan teman-teman klik di sana, itu merupakan analisa saya di minggu lalu seperti itu, bukan bulan lalu. Oke, jadi untuk minggu lalu itu kan saya saya analisa pergerakan daripada DXY itu akan masih sangat masih sangat bullish, karena kemarin juga teman-teman perhatikan di sini ada kotak hijau, di sini ada kotak hijau, dan di sini ada lingkaran biru di sini. Jika teman-teman ingat lingkaran biru itu seperti apa, ini merupakan area perbatasan antara dia punya trendline yang ini, yang hijau, dengan sekaligus dia punya ada trendline turun yang warna ungu di sini, seperti itu. Oke, jadi untuk yang kemarin itu ternyata walaupun dia menembus support di sini kan, dia akan menembus support di sini. Ternyata dia menembus support, tidak bisa menembus yang namanya dia punya trendline yang panjang ini. Saya akan panjangkan ya. Nah, ini trendline tidak berhasil ditembus, jadi masih harga bergerak sangat bullish. Dan untuk candle yang di tanggal 6 Agustus ini ternyata sudah di fill setengahnya, yang menandakan ini harga sudah terisi. Dan kemudian di sini harga mulai bergerak naik sedikit dengan momentum yang kecil. Kemudian di tanggal 17 Agustus kemarin, pada saat hari kemerdekaan kita, itu ternyata harga bergerak sangat naik, sangat tinggi seperti itu. Kemudian dia berhenti pas di area resisten yang warna hijau di sini, yang ini yang saya kotakan di sini, seperti itu. Dan keesokan harinya ternyata dia bergerak stabil dan membentuk candle doji, dan di tanggal 19 Agustus yaitu di hari Kamisnya ternyata dia langsung membreakout, dia punya resisten dengan volume yang cukup besar, yaitu dengan candle Marubozu ini. Dengan ada candle Marubozu ini menandakan adalah volume daripada bullish untuk di US dollar currency itu sangatlah besar, seperti itu. Jadi pergerakan daripada indeks dolar ini masih akan sangat bullish, seperti itu. Jadi di sini untuk supportnya di sini akan saya hapus ya, karena biar nggak bingung untuk melihatnya. Untuk garis-garisnya ada beberapa kan saya hapus, tapi untuk majornya, untuk major support dan resisten akan masih tetap sama.
Nah, itu untuk resisten ini karena dia di breakout ya di harga 92,45 ini, 46, 44 sih sebenarnya, 44 ini sudah berhasil di breakout. Dan sekarang candle pada saat dia bergerak ke atas, dia ternyata terreject dan berhenti tepat di atas area support, resisten become support seperti itu. Sekarang kita akan cari di mana area untuk pemberhentian selanjutnya di DXY. Secara candle daily kita lihat di sini di sebelah kiri ini kan sudah di breakout, berarti kan dia punya structure history dari harga tertingginya yang di sini kan sudah di breakout di sini dengan momentum yang cukup besar. Sekarang kita akan coba cari di mana harga pemberhentian selanjutnya. Berarti ini dia punya candle dia punya trendline sudah tidak valid. Ini akan saya hapus juga supaya teman-teman tidak bingung. Ini saya akan menganalisa semua yang baru-baru ya. Ini kan saya hapus juga. Nah, di sini untuk yang paling terdekat daripada pergerakan indeks dolar itu ada di sini. Oke, di sini ada batasnya. Di sini dia ada batas ya. Ya, sampai sini. Dan untuk recent tertingginya untuk selanjutnya itu ada di sini. Nah, jadi bisa dikatakan itu area daripada next target daripada resisten itu ada di area 94,75 sampai 94,14. Di sini kita bisa lihat di tanggal 9 Maret 2020 ini merupakan terjadi pantulan harga yang sangat tinggi sekali di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini di tanggal ini, di sini pada saat masuk ke area ini, harga kemudian langsung mantul ke atas dengan sangat signifikan seperti itu. Dan pada saat harga sudah berlalu, kemudian turun dan kemudian dia di tanggal 4 November 2020 harga menyentuh area ini, terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Ini ditandai dengan adanya ekor panjang, kemudian candle bearish yang cukup besar, kemudian harga turun sampai level terendah di tahun 2020 dan terendah di level 2021 seperti itu. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa area pemberhentian selanjutnya daripada DXY itu adalah di sini. Ini akan saya kotakkan. Ya, kotakkan kan sampai sini ya. Nah, ini merupakan area daripada pemberhentian selanjutnya. Ini akan saya ganti warna biru ya. Nah, ini akan ganti warna biru, berarti ini merupakan area dia punya resistannya di sini di harga 94,14 sampai 94,75. Jadi itu merupakan area resisten yang kemungkinan bisa bergerak sampai ke atas ya daripada DXY. Dan secara candle daily dia kan momentumnya masih besar nih, sudah breakout. Jadi kemungkinan itu harga memang sudah masuk lagi ke dalam area ini, ke dalam area supportnya, resisten become support. Jadi kemungkinan keesokan hari itu harga akan turun dulu sedikit, baru kemungkinan dia bisa langsung naik sampai ke area resistennya seperti itu. Dan jika dia turun ya, jikapun dia turun ada structure yang bisa target selanjutnya yang sempat saya hapus itu tadi. Di sini merupakan ada area supportnya. Jadi misalnya kalau dia turun itu dan dia sudah breakout, dia punya trendline naiknya misalnya ini udah di breakout misalnya kan ya, misalnya dia breakout kayak gini, ya udah dia bakal turun jauh sampai ke 91,76 seperti itu. Jadi diperhatikan juga ini dia punya trendline naik, dia punya support kedua dengan sekarang kan menjadi supportnya yang hijau.
Terus support keduanya ini akan saya gambar warna merah. Nah, inilah jika beneran dia break sampai bawah, break gini deh. Nah, break gini, ini bisa jadi menandakan bahwa harga benar-benar ke reject jauh sampai ke bawah lagi. Seperti itu. Tapi menurut saya sih karena dengan adanya banyak candle Marubozu, sudah ada 3 candle Marubozu di sini kan. 1, 2, 3. Jadi kemungkinan candle Marubozu ini akan di fill lagi setengah seperti kemarin-kemarinnya. Ini kan candle Marubozu yang di sini. Candle Marubozu di sini ketika harga bergerak naik sampai resisten di reject dan sudah memfill daripada setengah daripada candle Marubozu ini. Kemudian harga bergerak naik membentuk candle Marubozu lagi. Harga kemudian memfill ini setidaknya sepertiga atau seperempat ini ya. Dan seperempat daripada candle Marubozu. Kemudian harga bergerak naik lagi membentuk candle Marubozu lagi. Jadi dari 3 histori ini bisa disimpulkan bahwa ketika ada candle Marubozu ini, karakteristik daripada DXY itu dia akan memfill daripada sepertiga, bisa dibilang sepertiga, seperempat, atau yang paling jauh ini kayak ini setengahnya itu akan di fill, kemudian baru harga akan bergerak naik lagi seperti itu. Ini karakteristik daripada gini ya, karakteristik dari harga pergerakan beberapa hari kemarin, di minggu kemarin seperti itu. Kalau kita turunkan time frame-nya ke H4, ya di sini ada pola inverted head and shoulder. Sebenarnya di sini sudah di breakout, bagus banget. Di sini adalah neck-nya di sini, yang di 93,16 merupakan neck-nya. Kemudian neck-nya di breakout dengan candle Marubozu dengan momentum yang cukup besar di tanggal 19 Agustus kemarin. Kemudian harga mulai bergerak perlahan naik seperti itu. Untuk di H4 memang masih bagus banget pergerakannya, masih bergerak naik cukup bagus. Kalau di H1 kita lihat, kalau di H1 sendiri dia masih ada candle bearish ya. Jadi kalau teman-teman yang memang ingin trade-nya itu memang di DXY, jadi kemungkinan bisa menggunakan buy stop ketika di harga 93,69 ini, atau enggak 93,70 deh genapnya. 93,70 itu di breakout, dengan kondisi breakout. Berarti kan semua candle bearish-nya kan sudah habis. Nah, itu kemungkinan teman-teman bisa buy di sana, langsung targetnya adalah di 94,14. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari H1 dan sebagainya ini tidak ada, kalau saya lihat sendiri sih ya, nggak ada chart pattern yang menunjukkan harga akan bergerak turun seperti itu. Karena secara candle juga di sini sangat besar-besar sekali candlenya. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk DXY. Semoga teman-teman mengerti, dan trading dengan menggunakan pair dolar itu kemungkinan akan melemah seperti itu. Oke, jadi langsung saja yang pertama kita akan lanjut ke pair Euro USD dulu. Euro USD seperti biasa. Oke, Euro USD sendiri kita, oke ini banyak banget garis ya. Oke, kemarin itu ternyata Euro USD dia punya ternyata pada ini minggu lalu ya. Di minggu lalu kan saya analisa bahwa ketika dia sudah break, dia kan naik cuma sampai resisten doang nih, yang warna merah ini. Saya hapus, nggak bingung. Ini akan saya hapus juga, problem. Ini berarti kan yang kemarin, yang minggu lalu dia berhenti di area resisten, dan kemudian pada yang saya analisa adalah dia ini riskan banget. Ternyata dia berhenti di area resisten tepat di area, dan close itu pun di bawah, masuk lagi ke dalam area resistennya sekarang. Seperti itu kan. Itu untuk minggu lalu. Silahkan teman-teman lihat deh yang di minggu lalu itu gimana bahasanya. Tuh. Jadi untuk besoknya, karena jika jika ternyata harga itu melanjutkan naik
melanjutkan naik dan candle 1, 2 ataupun 2 hari berikutnya itu berada di atas resisten yang warna merah ini, berarti kan jadi support sekarang. Itu kemungkinan harga akan bergerak naik sampai ke area yang ini, yang di harga 18.280 seperti itu. Tapi sayangnya ternyata ini tidak berlaku. Ini bisa saya hapus dan ini akan saya hapus juga. Ternyata keesokan harinya tuh candle membuat candle bearish, dan di tanggal 17 Agustus, kalau tadi kan di express 17 Agustusnya naik, sekarang untuk Euro USD berarti tanggal 17 Agustus itu turun. Nah, ketika dia turun, ternyata dia membreakout support yang ada ya, di tanggal 17.216 seperti itu. Yang di harga 17.216 itu di breakout dan harga itu close di bawah itu. Dan pada saat harga memfill setengahnya lagi, setengah daripada candle ini, saya kecilkan lagi areanya, itu kan titik tengah itu dia harga 16280 deh, saya kasih harga 80. Ya 16282 atau enggak 16280 lah bahasanya seperti itu. Jadi di sini masih Euro USD masih punya utang untuk bisa bergerak turun sampai ke 16282 dan sekitarnya seperti itu. Untuk area lebih sempitnya ini akan seperti ini. Jadi dia akan masuk, jadi dia masih bisa masih bisa bergerak turun ya. Masih bisa bergerak turun dengan syarat dia kemungkinan pada saat hari Senin itu dia akan bergerak naik, meretest daripada dia punya resisten sekarang yang kemarin itu menjadi support become resisten. Dia akan mengetes ini, kemudian dia akan bergerak turun sampai sini itu. Dan karena juga ini ada channel juga ya, di sini juga ada channel turun. Nah, sini juga ada channel turun. Jadi kemungkinan harga masih bisa bergerak turun sampai ke bawah seperti itu. Ya. Jadi di sini ada channel turunnya. Jadi kemungkinan pada saat dia bergerak naik sampai resisten, dia akan kemudian turun sampai ke harga 1651, 16282 seperti itu. Karena dia akan mengetes daripada dia punya resisten baru kemudian bisa turun seperti itu.
Oke, itu tadi untuk di daily. Kalau kita turunkan ke H4 kita masih ya dia belum bisa, dia punya resisten kecil di sini, cuma bisa di breakout dikit dengan momentum yang cukup besar, tapi dia masih ada benteng resisten tuh yang di sini. Oke, ini kan resistannya akan saya hapus jadi warna biru semua ya. Resistennya warna biru, supportnya warna merah. Jadi di sini banyak sekali yang masih ada candle bearish besar ya. Candle bearish besar masih ada besar di sini, 1 2 di sini. Jadi kemungkinan dia akan mengetes daripada support resisten become supportnya di sini. Support become resisten. Support become resistannya di sini, baru dia akan turun sampai ke bawah seperti itu. Kalau dilihat dari patternnya di sini sih nggak ada ya. Di sini cuma ada triple top di sini bisa dibilang. Double top kemudian di breakout, kemudian harga drastis turun, di fill sedikit kemudian turun lagi. Kalau di H1 kita lihat ya, kalau secara H1 dia masih bergerak sideways dengan resisten di sini. Jadi kemungkinan memang untuk di euro dolar akan naik dulu ya sampai ke resisten awal di sini, resisten kecil di sini. Kemudian baru dia akan naik. Karena target tujuannya adalah pasukan seller itu akan sampai ke sini, sampai ke ada warna merah ini. Di harga 16.282 seperti itu. Dan jika ini bablas ke bawah, wah ini minggu depan mungkin akan saya bahas di mana support selanjutnya ya. Karena ini jika kita lihat ke kiri, kemungkinan dia akan mengejar dia punya demand itu bisa di sini, bisa ke 13.882, itu sangat jauh sekali sih. Jadi tembok terakhir bagi seller itu adalah di sini. Kemungkinan di sini akan ada banyak buyer menunggu berarti. Di harga 16.282 seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro USD. Sekarang kita akan pindah ke GBP USD. Oke, untuk di GBP USD sendiri di minggu lalu saya bahas dia masih bergerak turun ya, masih bergerak turun. Ternyata channel dia pun berhasil di breakout, juga, dan dia punya benar-benar bearish banget lah pokoknya tuh di GBP, berarti sangat lemah. Berarti GBP ini sangat lemah, channelnya pun sudah di breakout, channel turunnya, dan dia punya berbagai macam pattern pun sudah dibablas semua sampai bawah. Dia punya support juga berhasil di breakout, dan sekarang dia berhenti di area ini. Dia berhenti di area ini, di area yang dia punya support sebelumnya. Karena kalau sejatinya support selanjutnya itu kan dia punya resisten di sini. Jadi kemungkinan sebenarnya dia bisa berhenti turun sampai ke 34.720 seperti itu. Tapi mengingat sebelumnya itu dia ada pemberhentian harga di sini, ternyata harga benar-benar berhenti di sini. Nah, harga benar-benar berhenti di sini, tidak membreakout tidak membreakout dia punya area di sini. Belum sih tepatnya, untuk minggu ini sih belum ya. Jadi kemungkinan untuk GBP karena dia punya resisten ini sudah di support sudah di breakout, kemudian dia bergerak turun. Jadi kemungkinan untuk GBP ini chance dia untuk bisa turun sih masih bisa sebenarnya. Chance dia untuk turun tuh sebenarnya masih bisa, dengan kondisi dia benar-benar harus ditekan jauh ke bawah.
benar-benar harus ditekan jauh ke bawah, baru dia bisa sampai ke batas di bawahnya. Jadi misalnya ini harus di breakout dulu ya misalnya, karena dia sudah punya channel nih, masih biris banget. Ini kan saya hapus, ini akan saya, ini dia pindah apa. Nah sekarang dia berada di area support. Supportnya kan ganti warna merah seperti biasa. Support selanjutnya itu ada di sini. Jadi ketika ini kan belum di breakout nih kan, dia sekarang ada di area support soalnya. Jadi ketika keesokan harinya itu ternyata dia bergerak naik doang sampai segini, kemungkinan itu tenaga daripada biris masih akan kuat sampai dia sampai sini. Karena jika kita lihat dia punya trend line turun, itu masih bisa segini turunnya, sangat jauh turunnya, seperti itu. Walaupun dia naik, kemungkinan dia naik cuma sampai sini aja, batasan dia naik, seperti itu. Karena trennya masih secara daily trennya sebenarnya sideways, tapi secara yang berlaku untuk saat ini sebenarnya trennya sedang biris, seperti itu. Karena ini kita lihat juga banyak candle biris Marubozu di sini, dua candle di sini, yang menandakan bahwa momentum daripada GBP USD sendiri masih sangat bergerak turun jauh, seperti itu. Lain halnya ketika pada saat di sini, pada saat beberapa hari yang lalu. Beberapa hari ini kan ada candle Marubozu, kemudian ada candle rejection, kemudian secara signifikan harga bergerak naik lagi. Ternyata harga bergerak naik ini ternyata tidak langsung serta-merta bergerak naik. Dia ternyata mulai perlahan turun sampai ke supportnya dia lagi di sini. Yang ada di tanggal 20 dan 21 Juli, seperti itu. Dan harga berhenti di sana. Jadi harga itu masih bisa turun karena dengan kondisi dia bisa aja memfill setengah daripada candle Marubozu ini ya. Karena Marubozu ini bisa aja di fill setengah, sepertiga dan sebagainya, asalkan jangan langsung menutup seluruh daripada body candle ini. Ketika sudah ini menutup seluruh candle body, maka kemungkinan harga akan bisa langsung bergerak naik sampai di resisten selanjutnya yang di sini yang kecil ini. Nah yang ini resisten akan saya ganti warna biru. Nah ini berarti dia kemungkinan hanya akan sampai sini, karena mengingat di sini ada trendline dia turun ya, yang dimulai dari tanggal 30 Juli sudah mulai turun dan mulai turun lagi, seperti itu. Itu di daily. Kalau kita lihat di H4 memang masih tekanan birisnya masih sangat besar. Di sini ada candle Marubozu sebenarnya. Bukan Marubozu, ada candle engulfing sebenarnya. Di sini ada candle engulfing yang menutup semua candle sebelumnya. Jadi kemungkinan harga akan masih bergerak naik sampai ke candle Marubozu yang kecil di sini. Betul. Kalau di H1 kita lihat di H1 karena kemarin penutupan harga seperti biasa harga akan pasti akan bergerak sideways belum penutupan harga. Jadi di H1 pun tidak begitu kelihatan juga gimana pergerakan. Jadi tunggu aja untuk secara candle daily ya. Candle daily tunggu aja apakah dia akan naik. Bisa aja nanti tiba-tiba harga bisa bergerak seperti dia breakout dia punya ini, kemudian dia langsung bisa bergerak turun seperti itu. Karena untuk dia punya support selanjutnya itu di sini ada.
karena di sini ada resisten, ada apa? Penolakan harga di sini yang bagus sekali. Jadi kemungkinan di sini ada pasukan buyer yang akan menunggu juga di sini. Seperti itu. Banyak candle rejection terjadi di sana. Jika ini berhasil di breakout, wah ya udah berarti dia akan mengejar titik selanjutnya yaitu di harga 31485. Seperti itu. Jadi kondisinya mungkin akan sama seperti Euro USD ya. Masih ada hutang di tembok sellernya. Kalau di Euro tadi kan ada di bagian bawah itu, kalau di GBP juga sama seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Audi USD. Untuk Audi USD sendiri ternyata harga tidaklah bergerak sideways seperti yang saya katakan di minggu lalu. Kata harga itu tidak bergerak sideways, walaupun di sini ada candle rejection ya. Kembali lagi di tanggal 17 Agustus itu memang candle daripada indeks dolar itu sangat tinggi untuk mempengaruhi semua pair yang ada dolarnya seperti itu. Jadi mungkin yang kena stop loss ya, karena di sini kan kemarin kan sempat ada rejection. Nah, inilah yang menandakan kenapa kemungkinan akan bergerak ranging, karena di sini ketika harga ditekan ke bawah, harga ada penolakan harga di sini. Nah, seperti itu. Ada penolakan harga. Jadi kemungkinan ibarat jika 17 Agustus itu tidak ada pergerakan yang sangat signifikan, kemungkinan harga akan ranging. Pada saat dia support di sini, dia akan bergerak naik lagi seperti itu. Ternyata tidak demikian ternyata. Berarti ranging ini sudah selesai, sudah berhasil di breakout. Trade pieces juga sudah berhasil di breakout, jadi ini akan saya hapus. Kita akan analisa ulang ya. Kita analisa ulang sebenarnya. Kita akan sempit area daripada supportnya. Support untuk Audi USD sendiri kondisinya sama seperti di Euro USD dan GBP USD. Dia ada yang namanya titik tengah daripada supportnya itu ada di sini ya, di harga 75.05 lah, bisa seperti itu. Jadi kemungkinan harga ini akan bisa sampai sana. Tapi di sini ada rejection ya. Di sini ada rejection, jadi di sini juga harga sudah di breakout kecil, di retest sebentar, kemudian harga bergerak turun, dan sekarang harga sudah di reject sampai hampir membentuk candle doji di sini untuk close-nya. Berarti untuk Audi USD ada support selanjutnya di sini berarti yang sudah di break berarti. Ya, di sini ada supportnya sekaligus dia menjadi resisten ya. Ya. Sini di breakout dia punya support. Ini akan saya ganti warna dulu biar nggak bingung. Resistennya. Nah, resisten sudah berhasil di breakout. Kemudian dia ini ada support kecil juga di breakout juga. Support kecil juga di breakout juga, dan sekarang support terjauhnya ada di harga 70909 sampai 70138 seperti itu. Untuk di daily birisnya masih sangat besar sekali. Ini benar-benar harga dibuat terjun jauh ke bawah ya, terjun jauh ke bawah. Jadi kemungkinan untuk di daily itu harga masih akan bisa retest naik sampai sini, lalu dia akan bergerak turun sampai bawah, bisa seperti itu.
Jika ini merupakan area dia punya resisten saat ini, terjauhnya jika dia bisa naik tuh hanya sampai sini aja. Dia kemungkinan bisa memfill, karena ini kan ada candle Marubozu juga, ada dua candle Marubozu. Mungkin dia akan mengisi setengah, ataupun dia akan mengisi setengah candle Marubozu yang di sini. Lalu dia akan mulai bergerak turun. Tetapi jika sudah naik seperti ini, kemungkinan harga akan bergerak sideways hanya akan sampai sini aja. Seperti itu. Karena jika harga sudah dominan naik sampai setengah daripada pergerakan turunnya, maka harga akan bisa bergerak sideways di antara resisten dan supportnya nanti. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin short nanti untuk semua ya, berarti untuk semua pair tadi yang ada Euro, GBP, dan Audi, bisa menunggu pada saat retest di resistennya. Seperti itu. Itu di candle H4 di sini tidak ada pola harga, tidak ada pattern juga. Untuk di H1 dia sudah break trendline kecil di sini. Trendline kecilnya sudah di break, kemudian harga di retest, kemudian harga mulai bergerak naik perlahan. Jadi kemungkinan harga akan masuk ke area ini sih, area resistennya. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk Audi. Sekarang kita lanjut analisa XAU USD. Nah, untuk XAU USD sendiri ternyata dia tidak bergerak sangat jauh seperti pair-pair sebelumnya, seperti tadi ada Euro USD, GBP USD, dan Audi USD, seperti itu. Untuk XAU sendiri, untuk emas, XAU ternyata di tanggal 17 Agustus itu bisa dibilang membentuk candle doji, yang dimana berarti pasokan seller dan pasokan buyer itu sama-sama kuat ataupun sama-sama lemah seperti itu. Di sini tanggal 17, 18 ini memang terjadi penolakan harga yang sangat signifikan di sini. Di resisten yang ini terjadi penolakan harga yang di 17.90 ini tidak bisa di breakout area ini, dan harga mulai dibuat turun lagi kan ya. Tuh. Untuk analisanya ternyata dia itu benar-benar tidak bisa breakout. Pergerakannya itu benar-benar tidak bagus banget selama 1 minggu kemarin dari tanggal 16 itu. 16 tuh seperti yang saya katakan, dia akan bergerak naik sampai resisten aja. Nah, jadi selamat untuk teman-teman yang buy kemarin di hari Senin kemarin. Pada saat pembukaan hari Senin itu ternyata sudah mendapatkan profit lumayan pada saat dari open harga ya. Ya sudah 1% bisa dibilang lah. Seperti itu. 10 pip. Ya 10 pip bisa seperti itu. 10 pip. Lumayan kan untuk XAU. 10 pip. Bagi teman-teman yang bisa sempat buy sekali lagi pada saat harga turun di sini. Seperti itu. Dan di sini jika kita lihat ya secara pola, dia kan di sini ada pola double top di sini. Kemudian dia naiknya di break, kemudian harga diturunkan jauh sampai support terjauhnya. Harga di reject dan ini menjadi area supportnya. Kemudian ini ada support selanjutnya di breakout juga. Dan sekarang harga mulai bergerak turun lagi. Nah, sekarang kita akan ukur secara Fibonacci berapa dia akan turun. Kalau dia turun, kemungkinan dia bisa sampai support selanjutnya, yaitu di harga 17.28 tuh bisa. Karena ini masih bisa bagus banget karena dia punya swing low-nya paling jauh itu kan di sini tadi. Jika dia ingin bergerak naik, dia memang harus turun dulu. Asalkan dia tidak membreakout support ini ya, supportnya yang di 6128 nih. Dia ataupun di harga Fibonacci di harga 6128 ataupun di harga 1727. Ketika ini di breakout, ya sudah dia akan turun jauh sampai 1677 seperti itu.
Dan tendensinya untuk di hari Senin besok adalah di sini banyak banget rejection ya, rejection juga bawah rejection. Di tanggal 19 ada candle merah dan di tanggal 23 ada rejection juga seperti itu. Jadi kemungkinan di hari Senin itu masih bisa naik, kemudian dia akan reject lagi sampai bawah. Seperti batasnya pun akan sampai di sini. Dan targetnya memang untuk dia turun bisa sampai ke 1763 sampai 1750 seperti itu. Jikapun dia bergerak turun jauh ya. Oke, sekarang kalau kita turunkan ke H4, kita akan melihat ada batasan harga kecil di sini. Nah, di sini ada area supportnya di sini di harga berapa ini? Kalau kita cari tengahnya, dia ada di 1774. Seperti itu. 1774 ini merupakan area supportnya, range-nya 1774, 76 sampai 1772. Berarti 76, 74, 72 itu bukan area range-nya. Jadi jika dia semakin tidak membreak itu ya tidak membreak itu, kemungkinan harga akan bergerak sideways antara 1774 sampai 1760 seperti itu. Jikapun ini di breakout 1774, maka akan bergerak turun sampai range area support yaitu di 1763 sampai 1750 seperti itu. Jadi di sini memang ada support kecilnya di sini, dan di sini ada trendline kecil di H4-nya yang masih bisa kita perhitungkan ya. Yang masih kita bisa perhitungkan dia punya trendline seperti itu. Trendline-nya yang ini, yang hijau ini. Jika dia ingin bergerak turun, maka dia harus bisa membreak dia punya bukan membreak sih, kalau dia mau bergerak naik, dia harus bisa membreak area resisten di sini dan sekaligus dia punya trendline turun. Ataupun bisa aja dia juga akan bergerak sideways ya, seperti itu. Nah, di sini adalah channelnya dia. Channel di H4 ini masih turun ya, channelnya masih turun jauh bisa. Jadi kemungkinan harga masih bisa bergerak turun sampai ke support, kemudian dia akan naik lagi. Bisa bergerak sideways juga di sini-sini aja nanti bisa juga seperti itu. Di daily ini bisa aja nanti akan bergerak sideways seperti ini, dia naik. Dia sekiranya breakout channel turun, tapi ternyata dia hanya bergerak sideways kayak kemarin, bisa juga seperti itu. Kembali lagi nanti sifat daripada harga-harganya di sini. Jika terjadi terlalu banyak rejection, candle rejection seperti ini yang dimulai dari tanggal 17 Agustus, atas di reject, bawah di reject. Kemudian di tanggal 18 Agustus, atas di reject, bawah di reject. Kemudian tanggal 19, bawah di reject, atas di reject. Terlalu banyak candle rejection ini berarti menandakan bahwa harga sudah mengalami sideways. Kalau kita di H1 akan kelihatan banget sideways-nya. Nah, di H1 ini teman-teman bisa lihat sideways ini cukup besar. Range-nya pun cukup besar. Dari tanggal 17 kemarin sampai penutupan di tanggal 20. Dia belum bisa close di atas ataupun di bawah support resistannya seperti itu. Dia hanya bergerak ranging-nya di sini seperti itu. Tapi dia kalau kita lihat di H1 ya, di H1 secara harga, kalau kita lihat secara harga di sini kan dia buat high di sini kan. Dia buat high di situ. Kemudian dia buat lower high di sini. Yang ketiga dia buat lagi lower high di sini. Ya kan? Keempat dia buat lower high lagi di sini. Secara tidak langsung sih harganya sudah mulai bergerak turun sebenarnya. Sudah mulai bergerak turun dengan tetapi dia punya low-nya tidak semakin turun. Nah, dia buat low pertama, dia kan di sini low pertamanya di sini. Dia buat low di sini pertama. Kemudian dia buat low kedua rejection itu di sini.
Ya dong, berarti kan semakin turun. Dia kemudian buat low lagi sekali di sini. Yang kita harapkan berarti kan harga kan turun lagi kan, plus di bawah support di sini. Tapi tidak, harga ternyata bergerak sideways, yang dimana dia buat low di sini yang cukup lebar. Di sini dia buat low baru, tapi low-nya semakin lama semakin naik. Seperti itu. Berarti ini pure masih sideways ya. Kalau teman-teman yang ingin trading secara sideways ini silahkan aja, saya tidak melarang, karena ini kalau saya sih lebih baik enggak ya, karena lebih baik menentukan kapan dia breakout salah satunya, apakah breakout ke atas ataupun breakout ke bawah, seperti itu. Inilah ciri-ciri ranging, dimana kita harapkan harga akan turun, ternyata harga turun tapi tidak turun juga, dia ternyata naik lagi harganya, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri ranking. Jadi untuk di daily kemungkinan masih belum kelihatan arahannya kemana. Yang penting di sini ada area tahanan aja. Di sini ada area tahanan support, kemudian di biru ada area resisten, seperti itu. Jadi secara nggak langsung H4 itu harga bergerak ranging. Dan di daily kita kelihatan banyak banget candle rejectionnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang minggu lalu XAU USD bergerak ranging. Untuk minggu ini bagaimana pergerakannya? Silahkan nanti teman-teman lihat sendiri di chartnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas pair yang baru, yaitu ada Euro CHF. Oke, ini Euro CHF yang baru ya. Euro CHF yang baru. Sama kita akan cari supportnya dulu, karena tadi kita lihat bahwa harga sedang bergerak turun sekali kan ya. Harga bergerak turun sekali, dan ketika dia harga bergerak naik, ternyata dia tidak bisa membuat semakin naik harganya, ternyata dia break turun. Jika kondisi demikian, kita akan mencari support terjauh. Support terjauh kita akan cari itu di sini. Nah, ini merupakan support terjauhnya. Ini merupakan support terjauh dari Euro CHF. Jika ini di break, ya, jika ini di breakout, dia punya support di situ. Selanjutnya terjauhnya banget itu ada di sini. Terjauhnya banget. Jika itu benar-benar di breakout ya. Jika itu benar-benar di breakout, dia akan bergerak turun jauh sekali. Tapi sebelum itu dia juga ada area tahanan kecil di sini tengah-tengah. Nah, ada area tahanan selanjutnya di sini. Jadi untuk Euro CHF, supportnya di sini kan ya, supportnya di sini. Dan kita akan cari resistennya di mana. Kita mencari resisten yang dulunya adalah support, yaitu di sini. Ya dong, kita menyakan rejection di sini. Nah, ini merupakan area dia punya resisten pertama. Dia punya resisten ini, kan saya ganti warnanya seperti biasa, warna biru. Lalu di mana resisten selanjutnya? Resisten selanjutnya itu ada di sini. Di sini kita bisa lihat banyak sekali candle rejectionnya. Nah, jadi sudah jelas untuk Euro CHF ya, Euro CHF memang dia sudah break, ini bisa dibilang false break sih sebenarnya di sini. Di sini bisa dibilang dia false break di sini, false break, kemudian dia harga bergerak naik, dan kemudian dia breakout, dia punya low di sini. Nah, jadi untuk Euro CHF masih punya utang, dia akan turun sampai ke
sini juga bisa. Kalau secara daily kita lihat candlenya di beberapa hari terakhir di tanggal 18, 19 dan 20 itu ternyata harga bergerak ranging juga seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4, kita ada gini ya, kita ada ini kan area atas, kemudian ini adalah area bawah. Nah, ini merupakan areanya. Harga dari Euro CHF ini masih ranging, yaitu di sekitar harga ini. 107022 dan 107451. Nah, ini berarti sekarang menjadi support ya. Secara H4 dia masih cara tren dia kan turun tadi tuh, dia sudah breakout ini kan, breakout kemudian naik, turun, naik lagi. Jadi secara H4 jika dia ingin bergerak turun ya, dia ingin bergerak turun, dia harus bisa breakout ini dulu seperti biasa, retest, breakout ini lagi sekali, baru dia bisa turun sampai sini seperti itu. Jika enggak, dia akan bergerak ranging aja kayak sekarang, antara 7451 sampai di 7022, udah ranging segitu aja. Terus untuk next stopnya, jika dia bergerak naik ya, jika dia bergerak naik di H4, cara H4 dia akan kemungkinan berhenti sampai di sini. Kalau dia ingin benar-benar naik ya. Jika dia tiba-tiba harganya berubah tren misalnya kan, dia harus breakout ini dulu, support yang ini yang 7451 di breakout. Ingat ya, di breakout bukan false break kayak ini kan false break nih, ekornya aja di atas jadinya, penutupannya harus di atas, baru dia bisa retest sampai sini, berhenti 7755 seperti itu. Tapi secara tendensinya kan tadi di daily masih turun banget seperti itu. Kalau di H1 di sini tidak ada pergerakan pattern juga, jadi masih bergerak sideways juga. Yang penting untuk di Euro CHF dia masih ada punya utang support terjauh, yaitu di 10688 yaitu di sini. Karena dia sudah berhasil breakout ini, mungkin dia akan turun sampai sini seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro CHF. Sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir, GBP CHF. Oke, untuk GBP CHF sendiri dia punya structure low, kemarin kan sudah di break nih, dia punya structure low-nya yang dimana harganya ini sangat bermain-main antara di situ ya. Dia punya resisten sekarang di situ, dan sekarang dia punya support pun dia sudah jauh nih sekarang. Kalau kita lihat ke kiri, dia akan sampai ke sini, lumayan jauh ini lumayan jauh. Jadi teman-teman yang ingin trading di GBP CHF, hati-hati aja, dia akan turun jauh sampai sana, sampai sini. Range dia punya demand tuh selanjutnya di sini ya, gampang aja. Jadi dia punya demand itu di sini, dan sekaligus dia punya support, dan sekaligus dia sudah membreak dia punya
lower low kayaknya paling bawahnya. Ya, di sini dia sudah structure apa namanya? Structure paling bawah di sini dia sudah breakout juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bisa udah di breakout ya. Ini sudah di breakout, kemudian di retest, kemungkinan harga akan stay turun sampai ke bawah. Jika teman-teman yang ingin sell nanti secara hampat bisa menunggu harga akan retrace sedikit ya. Retrace sedikit sampai sini, kemudian dia akan bisa turun sampai jauh sini. Seperti itu. Karena ini GBP/CHF sepertinya akan dropnya akan jauh. Karena kalau kita lihat kiri sudah tidak ada area tahanan lagi. Area tahanan pun sudah di breakout ya di sini di 25334. Jadi memang area tahanan selanjutnya cuma ada di 23595 sampai di 22861. Seperti itu. Jadi tekanan bearishnya masih sangat besar sekali. Untuk teman-teman yang sell bisa menunggu di harga ini. Di harga 25334. Pada saat dia retrace naik sedikit, teman-teman bisa sell. Stop lossnya cukup sampai di sini aja nanti. Karena ini bagus sekali ini soalnya. Stop lossnya cukup sampai sini. Di area ini. Dan TP terjauh bisa sampai sini. Nah, ini bisa sampai 2 risk reward rasionya 2:8 seperti itu. 2,82 seperti itu. Bisa sangat jauh sekali. Jadi untuk GBP/CHF bisa teman-teman bisa short sell nanti pada saat di retrace naik ke atas seperti itu. Karena kalau kita ukur secara Fibo, kalau kita ukur Fibo-nya dia akan bisa retrace, ada kesempatan retrace kah ya? Ya, dia akan retrace sampai ke 0,3 bisa. Seperti itu, sampai di area tengah. Area tengah di 25334 seperti itu. Jadi bisa sell sampai di 23595. Oke, itu tadi untuk GBP/CHF yang bisa teman-teman tradingkan. Ini rasanya cocok banget, bisa sampai jauh ke bawah di sini. Seperti itu. Oke, teman-teman, tadi sudah ada 6 pair ya, terutama pair yang terakhir itu ada GBP/CHF. Itu teman-teman bisa jadikan rekomendasi untuk trading nanti di minggu ini. Euro/CHF juga tadi bisa sebenarnya, tapi tinggal tunggu aja. Untuk Euro USD, GBP USD dan AUD, dia masih punya utang di bawah di bagian level supportnya, jadi teman-teman bisa menunggu. Untuk yang buy bisa menunggu di sana untuk buy, dan untuk sell bisa targetnya di sana seperti itu. Oke, sudah ada 6 pair yang tadi sudah saya analisa pada video kali ini. Jika teman-teman ingin request pair apa yang ingin dianalisa di market outlook minggu depan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar untuk request pair apa yang ingin ditradingkan. Ataupun teman-teman ingin ada masukan dari video market outlook ini, silahkan langsung ke kolom komentar. Kiranya dapat memperbaiki saya dalam menganalisa market di kemudian hari seperti itu. Oke, sekian aja untuk analisa market outlook pada minggu ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga semoga teman-teman yang trading pada minggu ini dapat menghasilkan profit yang bagus seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video market outlook minggu depan. Bye.